Haleluya, shalom saudara-saudara. Kita hari ini boleh beribadah lagi dan kita mau lebih dalam lagi mempelajari saudara bagaimana kita bisa bertumbuh seperti gereja yang mula-mula saudara. Nah saudara, gereja yang mula-mula adalah gereja yang mempraktekkan gaya hidup tubuh. Mereka mempraktekkan ibadah sejati saudaraku. Luar biasa. Saya mau ajak saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kalau kita perhatikan gaya hidup gereja mula-mula, mereka mempraktekkan apa saudara? Praktek hubungan ke atas dengan Tuhan tiap hari saudara. Kemudian mereka praktek hubungan ke dalam ya tiap hari. Dan mereka juga saudaraku ditambahkan jiwa tiap hari. Wow, ini luar biasa saudaraku. Ini yang disebut up in out tiap hari. Saudara, kita lihat bagaimana mereka praktek hubungan ke atas. Ya, dikatakan ya, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Wow, ada kata sambil memuji Allah. Jadi gereja mula-mula itu saudara melakukan kegiatan sehari-hari mereka sambil memuji Allah. Ya, jadi mereka saudara bangun pagi, ya mereka saudaraku melakukan kegiatan sambil memuji Allah. Ya, mereka saudaraku melakukan kegiatan apapun ketika mereka kumpul, saudaraku makan bersama, mereka sambil memuji Allah. Nah, memuji Allah ini manfaatnya apa saudara? Orang yang memuji Allah saudara, dia sadar akan hadirat Allah. Orang yang memuji Allah itu saudaraku, berarti dia tinggal di hadirat Allah. Nah, bukankah ini konsep coram Deo saudara? Selalu tinggal di hadirat Tuhan ya. Jadi mereka dari pagi sampai selesainya hari itu tinggal di hadirat Tuhan. Ya, mereka saudaraku ya bangun pagi tinggal di hadirat Tuhan. Mereka pergi kerja tinggal di hadirat Tuhan. Mereka saudaraku waktu berhubungan dengan keluarganya tinggal di hadirat Tuhan. Ya, ketika mereka melakukan kegiatan saudaraku sekolah misalnya, mereka tinggal di hadirat Tuhan. Apapun yang mereka lakukan di hadirat Tuhan. Saudara, ini yang membuat mereka punya hubungan intim dengan Tuhan, saudara. Inilah ibadah sejati sebenarnya. Mereka praktek ibadah sejati tiap hari, saudaraku. Coram Deo. Wow, luar biasa, saudara. Nah, bukan hanya up, saudaraku, tapi mereka juga mempunyai hubungan ke dalam yang sangat kuat. Tiap hari mereka berkumpul katanya. Ya, berkumpul di bait Allah maupun dari rumah ke rumah. Ya, mereka tetap sehati, wow, tetap bersatu. Mereka punya persekutuan yang sangat kuat, saudara. Nah, persekutuan dalam tubuh ini, saudara, mereka pelihara dengan saudaraku, melakukan perjamuan, ya, memecah roti dari rumah ke rumah. Ini perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Mereka praktek, saudaraku. Ya, tiap hari saudaraku dari rumah ke rumah. Wow, ini luar biasa. Nah, karena mereka melakukan up tiap hari, in tiap hari, maka akhirnya saudaraku, mereka juga mengalami outnya tiap hari, saudara. Tiap hari ya Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wow, ini luar biasa saudaraku. Jadi jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, jadi kalau kita beribadah sejati, saudara, praktek up in out kan itu ibadah sejati sebenarnya, saudara. Kita praktek tiap hari, saudara, maka dengar, saudara, jiwa-jiwa akan datang.
Ya, kita akan lihat banyak mujizat terjadi. Kita akan lihat, saudaraku, setan diusir, penyakit disembuhkan, mujizat terjadi. Wow, kita akan lihat, saudaraku, Injil diberitakan. Kita akan lihat jiwa-jiwa tiap hari bertambah-tambah. Apakah saudara rindu ya mempraktekkan gaya hidup ini, saudara? Nah, itu sebabnya, saudara, kita mau terus praktekkan ini. Nanti Tuhan akan ngajarin kita, saudara, menambahkan kepada kita unsur-unsur yang belum kita praktekkan. Nah, salah satu unsur yang kita belum praktekkan sepenuhnya adalah, saudaraku, kuasa perjamuan kudus. Tuhan akan kembalikan itu ke dalam gerejanya, saudara. Saudara, dan kalau itu sudah dikembalikan, kita akan melihat satu kegerakan yang sangat dahsyat sekali, saudara. Seperti gereja mula-mula. Kenapa, saudaraku? Karena perjamuan kudus hari-hari ini tidak dipraktekkan seperti yang Alkitab ajarkan. Ya, pertama, kita nggak praktekkan dari rumah ke rumah. Ya, kemudian, saudaraku, kita nggak praktekkan sesering mungkin. Nah, kalau perlu tiap hari kayak gereja mula-mula, sesering mungkin mereka praktek perjamuan kudus. Saudara, hari-hari ini, ya, kita nggak praktek, saudaraku, perjamuan kudus dengan seperti yang Alkitab ajarkan. Saudara, kalau kita, saudara, praktekkan perjamuan kudus dengan benar, saya percaya, saudaraku, akan ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Ya, misalnya, saudaraku, ya, di dalam gereja mula-mula, saudara, Paulus mengingatkan, saudara. Dia ingatkan kepada Korintus, saudara. Dia bilang begini, barang siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan Allah. Nah, bait Allah di situ konteksnya 1 Korintus 3 ayat 16 itu bukan pribadi, saudara. Konteksnya itu gereja. Konteksnya itu adalah gereja di Korintus, tubuh Kristus, rumah Tuhan. Nah, kalau kita memecah rumah Tuhan, memecah tubuh Kristus, artinya apa? Lihat, konteksnya gereja di Korintus, saudara, mereka berpihak-pihak. Ada yang pihak Paulus, ada yang pihak Apolos, ada yang pihak Kefas, ada yang pihak Kristus. Nah, akibatnya, saudara, kalau kita pecah-pecah tubuh, apa yang terjadi? Pemiliknya tubuh marah dong, saudara. Pasti dia akan juga, saudaraku, mempertahankan dirinya. Dan kalau kita hancurkan dia, dia akan hancurkan juga kita. Saudara, kenapa? Karena tubuh Kristus itu milik Kristus sendiri. Kalau saudara serang tubuhnya Kristus, saudara serang Kristus sendiri. Ya, saudara, Paulus orang yang paling menangkap ini, saudara. Karena ketika dia bertobat, ada suara bilang begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wow. Ya, Saulus, saudaraku, waktu itu nggak ngerti, ini orang siapa? Ya, kok dia ngomong saya menganiaya dia, kapan saya gebukin dia, kapan saya pukul dia, saya nggak pernah ketemu. Akhirnya dia baru ngerti, saudara. Oh, Tuhan Yesus yang ngomong sama saya itu punya tubuh. Tubuhnya adalah orang Kristen. Kalau saya aniaya orang Kristen itu sama dengan saya aniaya Yesus. Kenapa? Karena tubuhnya dan Yesus itu satu. Oh, dia baru ngerti, saudara. Jangan main-main. Makanya Paulus, saudara, paling mengerti tentang tubuh Kristus, saudara. Dia paling banyak tulis tentang tubuh Kristus dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Karena dia dapat pencerahan di sini, saudara. Dia ngerti konsep tubuh, saudara. Nah, saudara, kalau misalnya, saudara, ada orang datang, saudara, bawa pisau. Dia mau mutilasi tubuh saudara hidup-hidup. Saya mau tanya, saudara, saudara mempertahankan nggak? Kira-kira saudara akan apa? Kalau perlu kita, saudaraku, harus tackle orang ini. Kita serang balik. Karena dia menyerang, mau mutilasi tubuh kita. Ya kan, saudara? Ini ilustrasi aja. Nah, saudara, demikianlah kalau kita serang tubuh Kristus, saudara. Kita coba mutilasi tubuh Kristus, pecah-pecah tubuh Kristus.
Ya marah dong Tuhan Yesus, saudara. Maka dia bilang siapa yang membinasakan ya rumah Tuhan, tubuh Kristus, dia akan dibinasakan. Dia akan dirusak. Sebenarnya kata binasa itu bukan masuk neraka, saudara, tapi dirusak. Saudara rusak tubuh, saudara akan dirusak. Bahasa Inggrisnya destroy. Jadi hati-hati saudara, kita jangan nyerang tubuh Kristus. Kalau kita nyerang saudara, kita akan mengalami konsekuensi yang sangat parah. Saudara, itu sebabnya saudara, ya di Korintus dibilang, ada orang yang makan perjamuan kudus saudara. Tapi dia nggak beresin dosa-dosa menyerang tubuh. Ya, dosa-dosa saudaraku korporat. Ya, kita seringkali saudaraku suka serang tubuh Kristus saudara. Ya, kita suka melukai anggota tubuh, kita suka gosipin, kita suka saudaraku melakukan dosa-dosa terhadap tubuh. Ya, dan kita saudaraku nggak bertobat daripadanya. Terus kita makan perjamuan. Makanya Paulus bilang begini, banyak di antara kamu karena makan tubuh Kristus tidak menguji dirinya, tidak membedakan tubuh. Dia makan perjamuan pikir ini roti biasa aja. Saudara, anggur biasa aja. Nah saudara, akibatnya dia katanya kena hukuman. Supaya dia jangan dihukum bersama dengan dunia ini. Apa saudaraku disiplin yang Tuhan lakukan? Makanya banyak di antara kamu katanya lemah, sakit, bahkan meninggal saudara. Wow. Jadi saudara, ya kalau kita makan tubuh Kristus, artinya makan perjamuan kudus saudaraku, ya kita nggak sungguh-sungguh makan dengan hati yang benar, kita bukan dapat berkat saudara, malah saudaraku banyak yang sakit, lemah dan meninggal. Wow. Jadi saya percaya saudara, kalau kita praktek saudaraku perjamuan kudus dengan benar, maka saya percaya saudaraku, akan ada kesembuhan yang luar biasa. Ya, akan ada saudaraku ya penyakit-penyakit karena kita ya saudara menyerang tubuh Kristus itu disembuhkan, dipulihkan. Ya, saya percaya saudaraku kalau kita praktek ini, kita akan lihat saudaraku sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Ya, karena itu saudara-saudara kita mau tekun praktek ibadah sejati ini saudara. Ya, kita praktek di dalam tubuh Kristus. Dan kita mau saudaraku praktek dengan endurance. Karena kita masih fokus terus saudaraku bicara tentang ketekunan. Mari kita tiap hari mempraktekkan gaya hidup up, in dan out ini. Ya, kita mau jaga kesehatan tubuh Kristus. Ya, dengan apa saudaraku kita pelihara tubuh itu, persekutuannya kita pelihara supaya jangan ada dosa korporat. Dan ketika kita lakukan ini saudara, kita akan lihat pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saudaraku. Kita akan lihat mujizat terjadi, banyak orang diselamatkan. Saudara, sekarang kompak-kompak yang mulai nangkep ini saudara mempraktekkan. Wow, hampir tiap hari Tuhan tambahkan jiwa saudara. Ya, kami melihat kompak-kompak yang sekarang kalau doain orang sakit nggak kayak dulu. Santai aja saudaraku, doain sembuh. Ya, ada kompak tiap hari lihat mujizat saudara. Ya, kemarin saudaraku mereka doain orang yang saudaraku buang air kecilnya itu darah terus udah setahun. Didoain saudara, langsung stop darahnya. Wow, ya saudaraku ada ibu-ibu yang jatuh. Saudaraku jatuh panggulnya ini saudaraku mengalami luka, patah dan sebagainya saudara. Nggak bisa jalan. Ya dalam keadaan yang sangat sedih, meringis kesakitan. Didoain cuman pakai video call. Sembuh total saudaraku. Ibu ini langsung saudaraku terima Yesus dan saudaraku dimuridkan. Wow, luar biasa. Langsung saudaraku ya dimuridkan SPK. Saudara, ada yang saudaraku ya dia sakit COVID udah mau mati saudara.
Ya, dia udah saudaraku divonis sudah mau mati dalam keadaan yang sangat tidak bisa bernapas dengan lega, saudara. Kompak ini doain, saudara. Cuman pakai video call. Doain dia, saudara. Kemudian mereka dapat hikmat. Ya, suruh dia minum air. Dia terus suruh napas. Tarik, saudara. Tiba-tiba dia tarik napas, saudaraku, jadi ringan. Puji Tuhan, saudaraku. Ini belum lama terjadi. Didoain, saudaraku. Ya, kamu pasti sembuh. Benar, saudara. Dia merasa ada kuasa yang menjamah dia, saudara. Kemudian, saudaraku, berapa jam kemudian dia tergerak tes COVID-nya, saudara. Negatif. Haleluya, saudaraku. Dia sembuh. Dia merasakan sembuh badannya. Saudara, Tuhan luar biasa. Tuhan sedang bekerja, saudara. Ya, ada orang yang, saudaraku, kanker, apa itu, saudara, kandungan. Udah stadium yang keempat, saudara. Ya, udah mau mati, saudara. Dokter juga udah bingung, udah berkali-kali ya dilakukan tindakan gak sembuh-sembuh. Ya, dan dia adalah orang jalanan, saudaraku. Ya, dia, saudaraku, bukan anak Tuhan. Dia adalah orang seberang, saudara. Ketika didoakan oleh kompak, saudara. Mereka lihat seperti api turun dari langit. Ya, menjamah kandungan ibu ini, saudara. Langsung dikasih lihat lumer kankernya, saudara. Kemudian mereka pergi, saudaraku, ya, bawa ibu ini dites lagi, saudaraku, didiagnosa lagi. Kaget, dokternya sampai kaget, di mana kankernya, di mana? Nggak ada lagi. Dia juga nggak percaya, dites ulang, nggak ada kankernya, sembuh, saudara. Dan ibu ini, saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak mujizat dia alamin, saudara. Aduh, saya nggak habis kalau ceritakan mujizat dia. Akhirnya, saudara, ya, dia dibaptis. Ya, dia langsung masuk SPK, saudara. Langsung lagi dimuridkan. Dan dia udah mulai mau menangin jiwa lagi, saudara. Saudara, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Mari kita, saudaraku, makin tekun praktek ibadah sejati. Makin tekun, saudaraku, praktek up in out ini tiap hari, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat di tengah-tengah kita. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, supaya setiap orang yang ada, Tuhan, di jemaat-Mu ini menangkap, Tuhan, menangkap prinsip ibadah sejati ini. Prinsip hidup dalam tubuh Kristus seperti gereja mula-mula. Tuhan, kami doakan supaya, Tuhan, kami boleh, Tuhan, bertumbuh. Kami boleh, Tuhan, bermultiplikasi. Kami boleh melihat kegerakan yang dahsyat terjadi di area kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mau terima hari ini berkat-Mu, Tuhan. Saudara-saudara, biarlah saat ini mari kita terima berkat dan pengutusan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.